Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum. Halo semua pendengar Do You See What I See. Salam kenal. Aku Rizka. Kali ini aku mau melanjutkan ceritaku sebelumnya dengan judul Penguntit yang udah tayang di episode 682. Balik lagi ke cerita si Mbak Kuntilanak yang ngikutin dan narik aku sampai aku jatuh. Setelah kejadian itu, aku beberapa saat gak lihat dia lagi. Aku pikir pertemuan kami cukup satu kali. Kejadian sebelumnya itu terjadi waktu aku sekitar kelas 1 SMA. Waktu aku udah masuk ke kelas 2 SMA, saat itu aku udah diizinkan orang tua aku untuk bawa mobil sendiri. Karena orang tuaku itu punya kesibukan di kantor, jadi adikku juga dimasukkan ke sekolah yang waktunya akan habis di sekolah dari pagi sampai sore. Itu artinya kalau aku pulang siang, di rumah itu gak akan ada orang. Jadi aku juga mulai cari kesibukan sendiri di luar dengan teman-teman yang lain. Jadi si E yang teman dekat aku di kompleks juga pada saat itu sedang sibuk dengan teman-teman sekolahnya. Gitu juga dengan aku. Di waktu itu, waktu aku habis dengan teman-teman sekolah, terus berlanjut ke kegiatan les, dan aku emang sengaja milih tempat les yang jauh dari rumah. Sekedar untuk cari suasana baru dan menghabiskan waktu supaya gak banyak sendirian di rumah. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, aku udah mulai lupa sama ketakutan aku waktu berhadapan dengan dia. Jadi sebelumnya aku cerita, jadwal les aku itu sehari-hari itu sekitar jam 5 sampai jam 7 malam. Tapi walaupun gak ada les, biasanya aku bakalan tetap ke rumah temen aku supaya aku gak sendirian di rumah. Jadi pada saat hari les ataupun gak les, aku biasa menghabiskan waktu sama teman dekat aku yang di sekolah. Dan itu biasanya aku akan sampai di rumah sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Setiap harinya bakalan terus kayak gitu. Sampai di satu malam aku gak ingat hari apa. Dan aku ingatnya hari itu aku pulang lebih malam dari biasanya. Udah hampir sekitar jam 10 malam. Sebenarnya sih orang tua aku itu selalu ribut ya kalau misalnya aku pulang tuh malam banget. Tapi namanya juga waktu itu kan aku lagi ABG, lagi asik-asik sama teman dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi ya kayak gitulah hari-hari aku dulu. Jadi malam itu aku seperti biasa pulang ke rumah nyetir sendiri, dan memang selalu lewat rumah si M. Malam itu rasanya aneh, kayaknya dingin banget. Terus perasaan aku gak enak. Bener aja, waktu lewat rumah si M, aku lihat dia duduk di tempat dimana dia duduk dulu waktu pertama kali kami ketemu. Tetap dengan posisinya seperti dulu, menunduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya.
Wah, itu rasanya perasaan aku waktu itu gak karuan. Kebayang lagi kejadian sebelumnya waktu aku jatuh ditarik sama dia. Kayak itu kebayang lagi. Padahal itu udah lama. Aku waktu liat dia buru-buru ngidupin radio kencang-kencang sambil memalingkan wajah, takut kalau dia lihat aku. Terus setelah sedikit melewati tempat dia duduk, aku dengan masih deg-degan gak karuan iseng aja lihat ke spion mobil sebelah kanan. Kira-kira kelihatan gak ya dia? Aku perhatiin ke belakang dari spion, ke pagar tempat dia duduk. Ternyata udah aman, gak ada lagi dia di situ. Terus gak sengaja aku lihat spion tengah yang ada di mobil. Ternyata fix si Mbak duduk di mobil bagian belakang. Waktu itu aku panik banget. Itu pengalaman pertama aku ngelihat sesuatu yang bukan manusia duduk di mobil aku. Posisinya aku sendiri pula. Terus aku pura-pura nyanyi kencang-kencang. Gak terlalu lama, sampai di depan rumah, aku lompat dari mobil. Keluar untuk buka pagar rumah, tanpa ngeliat ke ujung belakang lagi. Aku ingat banget waktu itu saking takutnya aku manggil mama untuk keluar, cuman untuk ngeliatin aku. Alasannya minta ditemenin kunci pagar. Padahal di situ jantung aku tuh udah nggak tahu lagi gimana paniknya. Untungnya waktu mama keluar ke teras rumah, dengan was-was aku ngeliat ke dalam mobil, si Mbak udah nggak ada. Oke, aku awalnya berusaha nganggap ini cuma pertemuan biasa yang random. Aku gak merasa dia secara khusus emang pengen ganggu aku. Masih berusaha tetap berpikir positif aja sih waktu itu. Siapa tahu itu cuma gak sengaja aja. Mungkin dia juga ngelakuin itu sama yang lain. Tapi ternyata cerita malam itu cuman jadi awal pembuka untuk pertemuan kami selanjutnya, dan selanjutnya. Fix banget dia emang cari temen. Terus cerita selanjutnya itu setelah kejadian malam itu aku mulai terbiasa sampai sekarang malah kalau nyetir sendiri itu terutama ya, kaca spion yang tengah selalu aku hadapin ke atas supaya gak bisa lihat apa-apa kalau ada yang duduk di belakang. Terus aku juga terbiasa ngisi setiap inci kursi mobil aku dengan barang apapun, berharap mereka punya etika lah, gak akan numpang karena bangku udah penuh barang. Jadi apa aja gitu selalu aku susun di belakang, sedangkan di depan aku penuhin sama tas aku. Jadi kursi selalu full. Terus beberapa hari setelah kejadian itu, aku jumpa lagi untuk yang ketiga kalinya. Di tempat yang sama, dengan posisi yang sama. Tapi kali ini setelah aku ngelewatin tikungan itu, aku lihat dia berdiri aja ngeliatin aku, sampai aku turun mau buka pagar akhirnya dia hilang. Kejadian itu diulang lagi secara terus menerus, tapi gak setiap hari sih. Jadi nanti dia muncul, terus nanti berapa hari gak muncul lagi. Ketemu dia itu selalu di tempat dan posisi yang sama, lebih kurang sekitar 8-10 kali. Dan itu membuat aku merasa memang bener deh, fix banget nih aku diikutin dan diteror sama si Mbak. Tapi aku tetap sama prinsip aku,
aku akan terus pura-pura ngeliat dia. Karena aku takut akan menimbulkan reaksi yang lain kalau seandainya aku bilang aku lihat dia gitu. Mungkin akan hal lain lagi yang terjadi. Terus jadi selama beberapa hari aku ngalamin itu. Setelah beberapa hari terakhir aku nggak lihat dia lagi duduk di pagar dan berdiri di tikungan. Aku pikir posisinya udah aman. Sempat kecarian juga sih, kemana ya sih mbak? Udah berapa lama nggak kelihatan. Tapi kayaknya itu salah sih ya, karena aku kecarian sama dia. Sampai akhirnya di satu malam aku pulang dan aku udah belokin mobil ngadep ke pagar rumah. Turun dari mobil, jalan buka pintu pagar. Waktu balik badan mau naik lagi ke mobil, gak sengaja mataku ngeliat ke tanah kosong yang tepat di seberang rumahku. Kaget banget aku lihat si mbak berdiri di situ ngeliat ke arah aku. Malam itu aku lihat dia mukanya datar, tapi sekilas dia kayak senyum ke arah aku. Aku buru-buru naik ke mobil, masukin mobil dan nelfon mama. Malam itu aku pura-pura gak bawa kunci rumah, biar mama keluar ngebukain pintu. Aku masih lihat dia berdiri di tanah kosong itu dan ngeliat ke arah rumah aku. Aku cuma bisa diem aja kayak patung di dalam mobil. Sampai akhirnya mama bukain pintu, baru aku berani turun, nutup pagar dan buru-buru masuk ke rumah. Ya, itu sekarang jadi spot dia sih untuk mantau aku hampir setiap malam dan aku udah mulai terbiasa. Jadi belakangan aku udah sering lihat dia di tanah kosong yang tepat ada di seberang rumah aku. Jadi aku juga udah mulai gak takut sih sama dia, udah mulai biasa aja. Terus sampai di satu malam waktu itu si M iseng ke rumah aku. Memang beberapa temen itu sering datang ke rumah dan mereka tuh selalu datang tuh malam-malam. Ya walaupun cuman sekedar buat ngobrol di teras atau di luar, tapi sering juga sih. Jadi malam itu si M ke rumah aku. Kami ngobrol dengan waktu yang cukup lama. Jadi kita ngobrol itu dengan posisi pagar rumah tuh udah ketutup. Jadi aku secara langsung karena berdiri di dalam rumah menghadap ke tanah kosong. Sementara M di luar pagar, posisi dia menghadap ke rumah aku. Kami ngobrolin apa aja yang kami alamin, kami ngobrol lama banget malam itu. Kalau aku gak salah itu dia di rumah itu sekitar jam 11 sampai jam 3 pagi. Kebetulan tuh malam minggu sih. Besoknya tuh gak ada sekolah. Ya memang kami juga ngobrol tuh gak ada direncanain. Dia tiba-tiba aja datang ke rumah. Jadi selama ngobrol di awal-awal aku gak ngeliat tuh ada tanda-tanda kehadiran si mbak. Menjelang jam 1 mataku nangkap ada yang berdiri di tanah kosong itu. Aku liatin terus. Tiba-tiba posisinya kayak ngelayang duduk. Padahal di situ tuh nggak ada kursi sama sekali. Lama-kelamaan aku makin bisa ngeliat dia dengan jelas. Si mbak itu lagi seolah-olah naik ayunan di situ. Padahal tuh bener-bener tanah kosong. Cuman ada rerumputan sama semak. Kalau aku nggak salah ada satu pohon di situ, pohon pisang. Tapi nggak deket sama mbak itu berdiri. Dia naik ayunan seolah-olah di situ emang ada ayunan. Aku bener-bener nggak konsen cerita sambil ngelirik ke arah dia.
Dan lagi-lagi orang yang ada di sekitarku emang gak lihat dia sama sekali. Malam itu M juga ada beberapa kali mandang ke belakangnya menuju ke tanah kosong. Tapi dia gak ada bahas tentang si Mbak itu. Dia malah terus lanjut cerita yang lain. Itu artinya dia gak lihat kan? Dan keadaan itu terus terjadi sampai M mau pulang sekitar jam 3 pagi. Si Mbak terus naik ayunan di situ. Karena aku gak mau si Mbak jadi makin dekat, aku suruh M untuk tunggu aku masuk dulu baru dia boleh pulang. Ya, akhirnya satu malam lagi terlewati sambil ngeliatin si Mbak main ayunan. Pertemuan kami gak stop sampai di situ. Beberapa kali dia sudah semakin ekstrim. Masuk ke kamar, duduk dimanapun dia mau, di samping tempat tidur, di atas rak buku, di meja rias. Kayaknya itu malam aku tuh selalu dihantuin sama dia. Satu di antara semuanya terkadang memang dia di kamar sambil bersenandung pelan. Aku gak mau mikirin apapun yang dia lakukan di kamar aku. Memang dia gak setiap malam sih datang. Tapi ya dia kayaknya memang masih penasaran sama aku. Sampai di satu malam aku terbaring di tempat tidurku. Karena dia sering di situ juga, aku sering ngadep ke tembok supaya gak ngeliat apapun yang dilakuin. Jadi malam itu untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun dia ada di sekitar aku dengar dia ngomong. Dia bilang, aku kesepian. Aku gak ada teman. Kamu sebenarnya bisa lihat aku kan? Kenapa kamu gak mau ngomong dan jadi temanku? Malam itu aku tetap gak kasih reaksi apa-apa dengan apa yang dia tanyakan. Karena kebetulan beberapa waktu lagi aku akan pindah dari rumah itu. Ada perasaan takut kalau dia ikut ke tempat tinggal yang baru. Jadi aku putuskan untuk pindah duluan, malam-malam, diam-diam tanpa dia tahu. Jadi barang-barangku udah aku packing siang dan sudah aku amankan. Bahkan beberapa hari sebelum kami pindah, aku pergi nginap ke rumah keluarga yang lain. Sehingga aku gak kembali lagi ke rumah itu pada saat angkat-angkat barang. Dan itu memang pertemuan yang terakhir. Waktu dia ngomong, nanya kenapa aku gak mau ngomong dan jadi teman dia. Ya, jadi itu ceritaku dengan si Mbak Kuntilanak yang ngikutin aku selama kurang lebih 3 tahunan. Sejak aku pindah memang aku gak ada lihat dia lagi sih di rumah yang baru. Tapi ceritanya udah ganti jadi yang lain lagi. Jadi dari kecil aku memang sensitif dengan hal seperti itu. Tapi sejak 3 tahun sering dengan intens diganggu sama si Mbak. Gak tahu kenapa aku jadi makin sensitif dan mulai amat sangat terbiasa. Tapi ya wajar lah ya. Kadang masih sering kaget-kaget juga sih, namanya juga bukan manusia yang dilihat. Oh ya, buat tambahan. Jadi ada beberapa kejadian aneh waktu aku rekam podcast yang pertama. Waktu itu sekitar jam 1 pagi aku rekam podcast sendirian di ruang keluarga. Menjelang akhir rekaman, di dekat pintu kamarku itu ada bola anakku. Bola biasa sih, bola plastik. Dan gak ada angin, gak ada apa-apa. Bola itu bergerak sendiri, muter-muter kayak ada yang mainin.
Kejadian itu sekitar 2 menitan. Jadi aku sambil rekam podcast sambil ngelihat bola itu muter-muter. Dan setelah 2 menit bola itu berhenti sendiri bergerak. Jadi selesai rekam podcast, aku juga masuk ke kamar. Jadi pada malam itu anak-anak di kamar sama suami aku. Waktu itu suami aku belum tidur, terus mukanya kayak panik gitu waktu lihat aku masuk ke kamar. Dia nanya, "Kamu rekam podcast Do You See What I See ya?" Aku ngangguk aja. Terus dia bilang, itu ada tisunya baru dibuka. Jadi tisunya itu masih banyak banget, baru dibuka. Ditaruh di sebelah bayiku yang lagi tidur. Tiba-tiba itu tadi tisunya terbang dan anakku langsung jejeриtan. Itu kejadian yang aku alamin waktu aku rekam podcast yang pertama kemarin. Jadi selama ini aku berpikir ada 2 hal. Yang pertama itu mereka akan semakin penasaran kalau tahu kita bisa lihat atau ngerasain mereka. Terus yang kedua itu mereka juga sama kayak kita manusia, suka kepo kalau salah satu dari mereka itu sedang diceritain. Oke, sekian dulu ya cerita dari aku. Semoga bisa menghibur dan semoga di lain waktu aku punya kesempatan untuk menceritakan pengalamanku yang lainnya. Bye. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see